semester atau di kurikulum yang lama. Jadi ini merupakan mata kuliah yang baru gitu. Nah, apa saja sih komponen yang perlu untuk kita pelajari di dalam sistem informasi dan proses bisnis? Tetapi sebelum kita membahas tentang itu, perlu kita bahas terlebih dahulu kenapa sih mata kuliah ini muncul ya. Kan PTI ya, Pendidikan Teknologi Informasi, kenapa kok harus mempelajari tentang organisasi dan sistem informasi? Sebenarnya mata kuliah ini, yaitu sistem informasi dan proses bisnis, itu akan menjadi acuan di dalam kegiatan perkuliahan selanjutnya. Apa saja perkuliahan selanjutnya membutuhkan mata kuliah ini? Setidaknya saya melihat ada dua. Yang pertama itu adalah mata kuliah ADSI atau Analisis dan Desain Sistem Informasi. Jadi di dalam ADSI nanti ada kegiatan untuk melakukan aktivitas pengekstraksian kebutuhan dari seorang user, sehingga kebutuhan itu nanti akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, sebelum kita melakukan ekstraksi kebutuhan, kita harus tahu dulu, kira-kira user itu bekerja di bidang apa. Nah, di dalam mata kuliah Sistem Informasi dan Proses Bisnis, kita mengenal tentang apa yang disebut dengan sebuah proses bisnis. Dengan menggunakan proses bisnis, maka kita akan bisa mengetahui skop dari sebuah proses di dalam organisasi. Melalui proses bisnis juga kita akan bisa mengekstraksi kebutuhan tanpa kita melakukan kegiatan wawancara ke user. Nah, oleh karena itu di sini proses bisnis itu menjadi penting. Nah, berarti itu ya, itu konsep yang pertama yang mungkin harus diperhatikan. Bahwa proses bisnis nanti akan meng-drive atau akan men-trigger suatu kebutuhan yang muncul di organisasi. Suatu kebutuhan di organisasi akan men-trigger adanya suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh organisasi tersebut. Nah, itu terkait dengan proses bisnis. Kenapa sih proses bisnis itu perlu di dalam mata kuliah ini ya? Sekarang sistem informasi. Kenapa kok sistem informasi itu penting di dalam mata kuliah ini? Karena kita sendiri itu ada di dalam jurusan sistem informasi ya. Di dalam jurusan sistem informasi tentu saja mahasiswanya diharuskan memiliki sebuah profil. Oh ya, oke, terflip ya. Cek lagi ya. Sambil saya lanjutkan ya. Oke, sudah? Sudah. Oke. Jadi, kenapa sih kok sistem informasi? Karena kita ada di jurusan SI ya. Di jurusan SI itu ada suatu profil yang harus dicapai secara bersama-sama oleh ketiga prodi. Tiga prodi yang ada di SI itu apa saja? PTI salah satunya, Pendidikan Teknologi Informasi. Satunya lagi? Teknologi informasi Ya, benar, Teknologi Informasi. sama sistem informasi. Ya, benar, Sistem Informasi. Salah satu solusi atau salah satu profil yang harus dicapai oleh ketiga-tiganya itu adalah menjadi profesional di bidang sistem informasi. Nah, kita nggak mungkin jadi suatu profesional kalau misalkan kita tidak mengetahui apa yang disebut dengan sistem informasi serta komponen-komponen yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Nah, oleh karena itu, di sini perlu kita sebagai penyusun atau kami dosen sebagai yang menyusun kurikulum baru ini perlu agar mahasiswa PTI untuk menempuh suatu mata kuliah yang di dalamnya terdapat pengetahuan tentang sistem informasi itu satu, ya. Yang kedua adalah proses bisnis. Nah, oleh karena itu di sini pada semester yang ketiga ya ini ya, pada semester yang ketiga atau semester ganjil 2020-2021, mahasiswa diharapkan untuk bisa mempelajari tentang dua konsep ini, yaitu sistem informasi dan proses bisnis. Nah, itu kira-kira kenapa kok sistem informasi dan proses bisnis itu dibutuhkan di PTI? Ya. Tidak cuma dibutuhkan di PTI saja sebenarnya, tetapi di seluruh prodi yang ada di dalam jurusan sistem informasi. Cuman gini, mata kuliahnya di dalam SI atau di dalam prodi SI maupun di dalam prodi TI itu mungkin berbeda. Namanya bukan sistem informasi dan proses bisnis. Kalau di SI ada yang namanya pemodelan proses bisnis. Di dalam TI juga ada yang namanya pemodelan proses bisnis. Nah, itu memiliki konsep dan komponen yang sama pembahasannya dengan mata kuliah ini, yaitu sistem informasi dan proses bisnis. Oke.
Jadi itu ya alasan kenapa kok kita membutuhkan sistem informasi dan proses bisnis. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya melanjut ke RPS? Belum. Belum ya? Oke, saya lanjutkan ke RPS-nya saja ya, langsung ya. Jadi komponen yang ada di dalam RPS-nya apa saja. Jadi di sini mungkin bisa dilihat di layar bahwa terdapat CPL atau capaian pembelajaran yang diharapkan untuk terpenuhi ketika mahasiswa itu sudah mengikuti mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Sistem Informasi dan Proses Bisnis, kalau kita singkat namanya SIPB. Jadi ada beberapa CPL atau capaian pembelajaran yang diharuskan terpenuhi. Ini ada S9, ada deskripsinya tadi, mungkin bisa dibaca, ya, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi nanti akan ada sebuah praktek yang dinamakan praktek pemodelan proses bisnis. Mungkin saya catat ya, ada tools yang perlu untuk kita download terlebih dahulu ya, agar kita itu bisa memodelkan suatu proses bisnis. Toolsnya saya sematkan langsung di bagian chat pada Gmeet ini. Ya, tools yang dibutuhkan untuk memodelkan dan simulasikan proses bisnis. Ya, oke. Mungkin sudah terlihat ya di chat ya. Tools yang dibutuhkan untuk memodelkan dan mensimulasikan proses bisnis itu ada yang namanya Bizagi Modeler. Ya. Jadi itu merupakan tools yang bisa kita gunakan untuk membuat atau memodelkan suatu proses di dalam organisasi. Nama pemodelannya adalah BPMN, nama toolsnya itu adalah Bizagi Modeler. Ini suatu software yang bisa kita gunakan untuk membuat model proses di dalam organisasi. Nah, harapannya nanti ketika ada tugas untuk membuat suatu model proses, tiap-tiap individu itu harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai ada cuntuan. Itu maksudnya di S9 atau capaian pembelajaran yang S9. Untuk S12, mahasiswa diharapkan untuk mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, dan berkontribusi dan berinovasi di dalam perkuliahan ini. Yang artinya adalah ketika perkuliahan ini diajarkan, harapannya adalah mahasiswa harus aktif. Mungkin di mute dulu ya, Mas Muhammad. Kalau misalkan mau tanya baru nanti unmute. Ya, oke. Jadi itu. Jadi harapannya adalah harus aktif, ya. Mahasiswa di sini dalam bertanya atau ketika saya berikan suatu soal, maka harus ada yang jawab. Itu untuk yang S12. Nah, untuk yang S13 mampu memiliki integritas akademik. Ya, tentu saja diharapkan di sini bahwa mahasiswa mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek itu jangan sampai contohan atau jangan sampai melakukan apa namanya plagiasi. Itu untuk S13. Nah, itu terkait dengan afektif ya, kompetensi afektif yang diharapkan untuk dicapai di dalam mata kuliah ini. Sedangkan untuk oke, monggo Mbak Titis, selamat datang. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi untuk P9, untuk CPL-nya itu adalah mampu menguasai konsep-konsep dalam pengembangan dan pengelolaan. Jadi ini merupakan suatu aplikasi atau suatu perkuliahan atau mata kuliah yang menjadi dasar dari mata kuliah yang ranahnya itu adalah ranah pengembangan sistem informasi. Oleh karena itu di sini pemodelan proses bisnis maupun pengetahuan tentang sistem informasi itu kita harus ketahui seluruhnya sebelum kita masuk ke dalam ADSI maupun IPSI. Nah, di dalam pengerjaan suatu tugas, maka harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu KU2, KU5, KU7, KU8, dan KU9. KU2 itu apa sih? Mampu menunjukkan kinerja mandiri, mau belajar sendiri. Ya.
KU5 itu mengambil keputusan secara tepat di dalam melakukan analisis sehingga pekerjaannya yang dikerjakan itu sesuai dengan kriteria, itu KU5. KU7 ini di sini adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Kalau misalkan nanti di dalam proyek itu saya bentuk suatu kelompok, maka di sini tiap-tiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang ada di dalam suatu kelompok, itu KU7. KU8 mampu melakukan proses evaluasi diri, jadi mampu untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya sendiri sebelum diserahkan dan dikumpulkan ke dosen. Dan tadi KU7 ya, maaf KU8, dan terakhir adalah KU9, mampu untuk mendokumentasikan apa yang dikerjakan itu ke dalam bentuk dokumentasi yang sesuai. Ya. Nah, pada akhirnya di sini harapannya itu adalah mahasiswa mampu untuk memenuhi KK8 atau kompetensi yang ke-8, yaitu merumuskan dan mengembangkan solusi dan permasalahan di dalam suatu proses bisnis dan sistem informasi. Nah, oke. Jadi itu berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 untuk capaian pembelajaran yang diharapkan dapat diraih oleh mahasiswa ketika sudah mengikuti mata kuliah ini. Nah, sekarang mungkin saya jelaskan, saya baca aja untuk capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliahnya ya. Jadi di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 7 capaian pembelajaran. Jadi ini merupakan suatu capaian pembelajaran secara umum yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep sistem informasi. Ya, tentu saja ya. Agar kita itu tahu tentang suatu konteks bagaimana sistem informasi diterapkan di dalam suatu organisasi, maka kita harus mampu untuk menjelaskan definisi dari sistem informasi tersebut. Tentu saja di sini kita harus paham tentang definisi sistem informasi, kita harus paham tentang definisi teknologi informasi, kita harus paham tentang apa yang disebut dengan data, informasi, dan knowledge atau pengetahuan, kita harus paham tentang apa yang disebut dengan sebuah sistem. Baru ketika kita memenuhi dan kita sudah bisa menjelaskan 4 hal itu dengan baik, maka M1 ini sudah bisa tercapai. Yang M2 selanjutnya yaitu menjelaskan konsep organisasi. Nah, di dalam konsep organisasi di sini kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa sih yang disebut dengan suatu organisasi. Apa ciri-ciri atau karakteristiknya dari sebuah organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, kita mencoba untuk mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan suatu bisnis. Ada berapa macam bisnis tersebut. Bisnis tersebut bisa diimplementasikan di beberapa bidang. Ada beberapa bidang di mana bisnis tersebut bisa diimplementasikan. Nah, itu terkait dengan yang namanya suatu penjelasan konsep organisasi. Nah, yang ketiga yaitu mampu menjelaskan konsep proses dan fungsi bisnis. Nah, di dalam M3 ini kita sudah mempelajari atau kita sudah menginjak tentang suatu konsep dari proses bisnis. Konsep dari proses bisnis, yang satunya lagi adalah konsep dari fungsi bisnis. Kedua-duanya merupakan komponen yang paling penting di dalam suatu organisasi yang bergerak di bidang bisnis maupun bergerak di bidang nirlaba. Nah, ketika kita sudah selesai dan bisa menjelaskan tentang definisi tentang proses bisnis dan fungsi bisnis, selanjutnya kita akan mencoba untuk berkenalan dengan aplikasi yang sudah saya kirimkan lewat chat tadi, yaitu Bizaki Modeler. Ya, jadi di sini harapannya adalah tiap-tiap mahasiswa itu saya harap bisa menginstal Bizaki Modeler itu di laptopnya masing-masing atau peripheral yang digunakan untuk mendukung perkuliahan. Sehingga nanti ketika kita sudah menginjak untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, maka kita akan bisa secara bersama-sama untuk memodelkan proses bisnis. Ya. Sehingga nggak ada teman atau rekan mahasiswa di sini yang ketinggalan. Kasihan kalau ketinggalan, terutama di dalam memodelkan proses bisnis ini. Terus itu untuk 4 konsep yang pertama, ya. Jadi 4 konsep yang pertama ini akan diberikan sampai pertemuan ke-7, antara pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, ya. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu materinya apa saja? Ya 4 ini, M1 sampai M4.
Setelah UTS, pertemuannya apa? Setelah UTS, kita baru mempelajari tentang konsep rekayasa perangkat lunak. Ya. Jadi kita mempelajari tentang suatu konsep terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Bagaimana suatu proses yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan aplikasi dengan baik, untuk bisa mendevelop aplikasi dengan baik. Nah, setelah UTS kita baru membahas tentang itu. Jadi setelah UTS kita akan mencoba untuk membahas 3 capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran yang pertama itu terkait dengan konsep rekayasa perangkat lunak dahulu. Jadi di dalam konsep rekayasa perangkat lunak, kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa sih yang disebut dengan perangkat lunak itu sendiri, apa yang dimaksud dengan kegiatan rekayasa, apa yang dimaksud dengan SDLC atau siklus hidup dari suatu rekayasa perangkat lunak, apa yang dimaksud dan mekanisme dan juga komponen-komponen yang ada di dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, itu terkait dengan M5, yaitu menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak. Setelah ini selesai, kita paham, dan mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa di sini sudah bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perangkat lunak, apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak, baru kita akan mencoba untuk membahas M6, atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-6, yaitu menjelaskan hubungan antara siklus hidup perangkat lunak dan model pengembangan perangkat lunak. Jadi mungkin saya bahas terlebih dahulu ya untuk model pengembangan perangkat lunak itu. Apa sih yang dimaksud dengan model pengembangan perangkat lunak? Oke, ini dulu deh. Kalau menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan model pengembangan perangkat lunak? Itu dulu deh. Ada yang mau jawab? Monggo. Bisa dijawab lewat chat atau bisa secara langsung. Ya. Ya, saya Pak Monggo. izin menjawab. Monggo, Mas Muhammad. Oke. Tadi pertanyaannya apa sih model pengembangan perangkat lunak gitu kan Pak ya? Benar. Ya. Ya. Jadi kalau dari pendapat saya model pengembangan perangkat lunak itu eh, adalah suatu kegiatan gitu yang dimana kita itu mengembangkan atau membuat sebuah eh, aplikasi gitu Pak. Ya, Iya. nah aplikasi yang digunakan ya sesuai sesuai tujuan kita membuat aplikasi itu untuk apa kayak gitu Pak. Jadi Oke. kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Muhammad. Saya panggil Mas Muhammad ya. Panggil Kivia aja Pak. Kivi aja. Ya, oke. Makasih Mas. Oke, jadi model di sini atau model pembuatan perangkat lunak itu adalah suatu proses baku sebenarnya yang harus kita ikuti di dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Jadi sebenarnya proses baku itu di dalam pengembangan perangkat lunak itu dibagi menjadi 6. Ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 6, ada juga yang menyebut 7. Tergantung dari referensi yang kita gunakan. Nah, aktivitas pertama itu apa di dalam pengembangan perangkat lunak? Aktivitas pertama itu adalah mengekstraksi dan mendapatkan kebutuhan dari user. Ya. Bagaimana caranya untuk mengekstraksi dan mendapatkan kebutuhan dari user? Banyak caranya. Kita bisa diskusi dengan user di dalam satu ruangan, artinya kita bisa melakukan rapat seperti itu. Terus habis itu bisa juga dengan menggunakan kuesioner. Bisa juga dengan melihat proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi serta mengevaluasinya. Bisa juga dengan menggunakan joint application development. Artinya setiap minggu atau setiap berapa minggu sekali kita bertemu antara pihak developer dan pihak klien untuk membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh klien. Nah, itu poin yang pertama di dalam SDLC atau di dalam model pengembangan perangkat lunak, yaitu harus ada yang namanya suatu requirement. Bagaimana cara requirement didapatkan? Langkahnya itu dengan melakukan apa yang disebut dengan requirement engineering atau rekayasa kebutuhan untuk mengekstraksi dan menganalisis kebutuhan dari user. Itu poin yang pertama. Nah, kalau poin yang pertama ini sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua di dalam model pengembangan perangkat lunak.
Poin yang kedua itu baru kita melakukan desain, melakukan pemodelan. Jadi membangun perangkat lunak itu analoginya itu hampir sama ketika kita membuat yang namanya rumah. Ya. Sebelum kita membuat rumah, tentu saja yang pertama kali yang harus dideskripsikan itu adalah kebutuhan dari orang yang ingin punya rumah atau orang yang ingin bangun rumah. Orang yang ingin bangun rumah itu ingin rumah yang seperti apa sih, konsepnya seperti apa. Nah, diekstraksi kebutuhannya, didapatkan kebutuhannya. Selanjutnya, setelah mereka itu tahu apa yang mau dibuat, maka kebutuhan itu akan diberikan ke desainer ya, untuk dibuatkan maket rumah. Ya. Untuk dibuatkan yang namanya maket rumah atau blueprint dari rumah tersebut. Ketika itu sudah diberikan atau sudah dibuat, berarti itu sudah menjadi yang namanya sketsa dari rumah yang akan dibangun. Nah, itu sama saja ketika kita melakukan aktivitas desain di dalam yang namanya model pengembangan perangkat lunak. Aktivitas desain dilakukan setelah requirement engineering selesai. Jadi, requirement engineering dulu yang pertama, yang kedua dibuat maketnya atau sketsanya dengan menggunakan aktivitas desain. Kegiatan yang ketiga, baru kita melakukan aktivitas coding atau development. Ketika aktivitas development selesai, berarti kita sudah menghasilkan yang dinamakan dengan perangkat lunak atau aplikasi. Nah, ketika aktivitas keempat ini selesai, baru aplikasi tersebut akan kita lakukan pengujian. Sehingga aplikasi tersebut bebas atau setidaknya kesalahan yang dikeluarkan atau kesalahan yang terjadi di dalam aplikasi tersebut itu minim terjadi. Itu kegiatan yang kelima, yaitu pengujian. Setelah pengujian selesai, baru kita lakukan apa yang disebut dengan deployment atau menginstalasi aplikasi tersebut ke user atau ke klien. Baru setelah deployment selesai, baru kita lakukan yang namanya evolusi. Yang namanya evolusi berarti aplikasinya sudah diterapkan di dalam user, tinggal user tersebut mengidentifikasikan setelah dia menggunakan seberapa lama, mana fitur yang harus dirubah, mana fitur yang tetap. Nah, itu merupakan 7 langkah di dalam model pembuatan perangkat lunak. Nah, kita akan mencoba untuk mempelajari 7 hal itu, tetapi secara general, artinya kita akan mempelajari secara teoritisnya itu di dalam mata kuliah ini. Oke, kalau misalkan itu sudah paham, berarti kita lanjut ke M7, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-7. Yaitu kita bisa menjelaskan atau mahasiswa diharapkan untuk mampu untuk menjelaskan beberapa fase tadi, yaitu fase rekayasa kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, evolusi di dalam siklus pengembangan suatu perangkat lunak. Nah, oke, jadi itu rampung. Ketika kita sudah memenuhi M7, berarti mata kuliah ini sudah rampung atau sudah selesai. Oke, itu terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita lalui selama 14 kali pertemuan. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Monggo, kalau misalkan ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke RPS-nya. Oke, tidak ada ya. Saya lanjutkan langsung ke RPS. Oh ya, sebelum RPS, mungkin untuk deskripsi singkat mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memperkenalkan siswa itu terhadap konsep dasar tentang sistem informasi, terhadap organisasi, bisnis, proses bisnis, fungsi bisnis, serta siklus hidup di dalam pengembangan perangkat lunak seperti yang sudah kita bahas di CPMK. Itu yang merepresentasikan deskripsinya singkat dari MK. Terus selanjutnya kita masuk ke pustaka. Nah, ada beberapa buku yang mungkin bisa kita cari yang bisa mendukung kegiatan perkuliahan ini. Ya. Jadi di sini kami sebagai tim teaching, saya dan Pak Herlambang maksudnya, itu menggunakan 14 buku. Ya. 14 buku, tidak semuanya membahas tentang rekayasa perangkat lunak, tetapi ada buku yang membahas tentang organisasi, buku yang membahas tentang bisnis, buku yang membahas tentang proses di dalam bisnis,
buku yang membahas tentang fungsi bisnis, sampai buku yang membahas tentang rekayasa berangkat lunak. Nah, kalau misalkan kita lihat pada poin yang pertama di dalam pustaka ini, bukunya itu namanya adalah Business Process Management Concept Language Architectures. Pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah Matthias Weske. Buku ini itu merupakan buku yang membahas khusus tentang proses bisnis. Jadi kita akan menggunakan bukunya Matthias Weske ini sebagai acuan utama atau referensi utama di dalam membahas tentang proses bisnis. Buku yang kedua, yaitu buku dari Marlon Dumas dengan judul Fundamental of Business Process Management, itu juga sama. Itu buku tentang proses bisnis, tetapi kita akan menggunakan buku ini sebagai buku komplementer atau referensi komplementer dari bukunya Matthias Weske. Oke, sama juga dengan bukunya Alexander Osterwalder, yaitu Business Model Generation. Ini juga merupakan buku yang ada di dalam ranah proses bisnis. Ya. Baru di dalam WNL Winston di sini kita membahas atau merupakan buku yang membahas tentang organisasi. Sama dengan Reynolds, di dalam Reynolds, George Walter, ini merupakan buku yang membahas tentang sistem informasi. Bukunya Stephen V. Robin sama Mary Coulter ini membahas tentang manajemen atau kegiatan manajemen di dalam organisasi. Di dalamnya juga ada yang namanya suatu proses bisnis. Ya. Terus Richard L. Duff di sini membahas tentang organisasi juga. Ya. Organisasi. Yang ke-8 ini sama, bukunya Richard L. Duff. Ini juga membahas tentang organisasi. Henry Mintzberg di sini membahas tentang strategi, yang mana strategi itu merupakan komponen dari organisasi. Ini juga akan kita gunakan. Kenapa? Karena ketika kita memahami organisasi, berarti kita harus tahu tentang visi dari organisasi tersebut. Visi itu apa? Visi itu merupakan cita-cita dari organisasi tersebut. Nah, itu semuanya dibahas di bukunya Henry Mintzberg nih. Terus bukunya Jeff Madura merupakan buku yang ke-10 atau referensi yang ke-10, ini membahas tentang bisnis. Ya. Sama juga dengan komponen atau buku atau referensi yang ke-11, ini juga membahas tentang bisnis. Baru pada pustaka yang ke-12, ini baru kita membahas, merupakan pustaka yang di sana itu banyak dibahas tentang rekayasa perangkat lunak. Ya. Jadi 12, 13, 14 ini merupakan buku-buku yang membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi itu referensi atau pustaka yang kita gunakan. Saya mau tanya dulu, kita bisa mendapatkannya di mana referensinya? Oke, ada yang mau menjawab? Kita bisa download di mana nih buku-buku atau pustaka-pustaka ini? Ada yang mau menjawab? Atau belum tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oke. Mungkin ini informasi yang sebenarnya umum, cuma ini jangan disebarkan ya, karena ketika kita melakukan download lewat apa itu namanya link website ini, berarti kita membajak buku tersebut ya, jangan disebarkan ya. Jadi ini linknya, yaitu silakan download di glen.lib.rus.ec ya. Silakan masukkan itu ke browsernya ya, ke alamat browsernya, klik enter, terus di situ akan ada field untuk isian. Nah, field itu langsung diisi judul bukunya aja. Ketika sudah, maka kita akan bisa langsung download. Nah, itu ya. Cuman ini jangan disebarluaskan glen.lib.rus.ec ini karena memang ini merupakan situs untuk mendownload buku secara ilegal. Ya, oke. Jadi itu ya. Untuk download bukunya, saya kirim ke chat aja ya, agar bisa nyatet. Baik, Pak. Oke. Nah, oke. Jadi itu terkait dengan pustaka yang akan kita gunakan. Untuk dosen pengampunya siapa saja? Yang pertama adalah Pak Ahmad Jadwi Herlambang. Yang kedua adalah saya sendiri. Ya, untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam komponen persebaran nilai atau komponen nilai. Jadi di sini ada beberapa komponen penilaian.
yang akan kita gunakan untuk menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah kita berikan. Jadi komponennya ada satu, yaitu UTS. Ketika kita sudah melaksanakan UTS dan jawabannya benar semua, maka komponen yang terpenuhi atau komponen penilaian yang terpenuhi itu adalah 20%. Yang kedua adalah UAS, sama dengan UTS yaitu 20%. 10% kuis, kuisnya itu akan diletakkan di mana? Kuisnya itu akan diletakkan sebelum UAS, ya. Jadi ini 10% kuis itu akan diletakkan sebelum UAS. Di tiap-tiap pertemuan atau setidaknya di mayoritas pertemuan itu akan dilakukan evaluasi. Ya. Berarti di sini ada 10 kali evaluasi karena di sini nanti akan materi atau teori yang diperkenalkan ke mahasiswa itu ada di 10 pertemuan saja. Ya. Maka di sini di setiap pertemuan itu akan ada suatu kegiatan evaluasi. Bisa evaluasinya berbentuk pertanyaan yang harus dijawab secara esai, atau bisa juga evaluasinya berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal yang harus dijawab dalam waktu 30-45 menit, seperti itu. Nah, setiap kali evaluasi itu akan memenuhi 4% bobot perkuliahan atau 4% bobot nilai keseluruhan. Sehingga kalau misalkan kita kalikan, berarti memenuhi 40%. Sebenarnya perkuliahan itu kalau misalkan kita sudah melaksanakan evaluasi. Nah, yang terakhir di sini yaitu ada praktek. Prakteknya apa? Praktek yang akan kita lakukan itu adalah praktek untuk memodelkan suatu proses bisnis. Ya. Dengan menggunakan apa? Dengan tools yang dinamakan Bizagi Modeler. Dengan menggunakan Bizagi Modeler, maka kita akan bisa melakukan yang namanya praktek pemodelan proses bisnis. Oke, jadi itu terkait dengan nilai akhir. Mungkin ada yang perlu untuk didiskusikan terkait dengan nilai akhir ini. Monggo kalau misalkan kita diskusi, silakan. Kira-kira apa komponen yang perlu untuk dirubah, apa komponen yang perlu untuk diperbesar, apa komponen yang perlu untuk diperkecil, dan seterusnya. Oh ya, satu lagi. Kita nggak bisa mengubah komponen UTS sama OAS ya, karena ini memang merupakan suatu aturan dari Dikti. Jadi Dikti itu sudah menentukan bahwa untuk ujian tengah semester dan OAS itu harus memenuhi 40% penilaian. Tuh. Yang bisa dirubah itu Yomek kuis, terus setelah itu adalah evaluasi secara terstruktur, dan yang terakhir adalah pemodelan atau praktek pemodelan. Oke, monggo dicek dulu atau dilihat dulu. Terus setelah itu kalau misalkan ada apa itu namanya pendapat, itu monggo langsung diutarakan. Izin tanya Pak, Monggo. untuk Mas Alvindo ya. evaluasi, ya Pak, untuk evaluasi terstruktur itu dilaksanakan setelah perkuliahan atau sebelumnya Pak? Kalau evaluasi terstruktur itu setelah perkuliahan. Kalau misalkan sebelum perkuliahan nanti kasihan mahasiswanya. Nggak ngerti jawaban nilaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi berarti ya, tugas Pak ya? Tugas. Ya, kayak tugas. Kegiatan evaluasi. Tugas seperti itu. Jadi bentuk tugasnya nanti mungkin dalam bentuk Google Form. Untuk tugas yang berbentuk pilihan ganda, misalkan ada 20 soal, di dalam waktu 30 menit kalian harus sudah menyelesaikan 20 soal tersebut. Tentunya 20 soal itu di dalamnya soal-soal yang sudah pernah kita pelajari. Tidak mungkin saya memberikan soal itu yang belum pernah kita pelajari. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan evaluasi yang terstruktur ya, yang 10 kali itu. Untuk komponen 4% untuk tiap evaluasi, sudah fix nih? Atau ada yang mau berpendapat lagi? Untuk 40% atau 4% penilaian di dalam setiap kali evaluasi terstruktur? Oke? Ada jawaban? Atau ada pendapat? Mohon maaf Pak, bagaimana kalau 3% Pak? 3%, berarti untuk komponen kuis dan praktek pemodelan proses bisnisnya lebih banyak ya?
Kalau menurut saya mending 5%, Pak. Mending Malah 5%. Berarti iya, ya, oh gitu. yang mungkin 2 kali praktek itu agak dikurangin aja sedikit. Oke, Ya boleh. itu masih pendapat sih Pak, yang lain belum Ya. sama yang lain. Monggo yang lain, Mbak Titis. Saya setuju Pak sama Kif, lebih baik 5%. 5% aja ya, berarti memenuhi 50% ya. Berarti Hmm. yang 10%, 5% kuis, mungkin 5% dari praktek pemodelan proses bisnis ya. Iya Seperti itu Pak, ya. ya. Oke, saya catat dulu. Saya rembuk dulu sama Pak Erlambang untuk usulannya. Jadi di sini ada usulan dari mahasiswa, usulan untuk tiap evaluasi terstruktur di setiap pertemuan untuk evaluasi. Di setiap pertemuan berbobot 5%, sehingga kuis bobotnya adalah 5%, praktek memiliki bobot juga 5%. Seperti ini ya, untuk anunya ya, untuk usulannya. Oke. Ya, oke, saya highlight. Oke, jadi itu mungkin. Oh ya, ada juga. Ya, monggo. Apakah diizinkan? Oke, mohon maaf Pak, izin bertanya dari Mas Nur Alif Firmansyah. Apakah dalam mata kuliah ini diwajibkan memiliki laptop? Karena saya memiliki kendala sampai detik ini belum memiliki laptop. Oke, jadi sebenarnya kita tidak bisa, kalau misalkan tidak ada alat pendukungnya ya, seperti laptop, PC, dan sebagainya, itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan kegiatan pemodelan proses bisnis. Karena kita menggunakan satu tools tadi yang dinamakan Bizaki Modeler. Nah, itu sebenarnya kendalanya. Apa mungkin bisa gabung ke teman-teman yang lain, atau mungkin seperti ini sebagai jalan tengahnya ya, bagi rekan-rekan yang mungkin punya kendala di laptop atau di peripheral untuk memodelkan proses bisnis. Jadi nanti mungkin ya kegiatan pemodelan itu akan saya bentuk kelompok, sehingga yang mengalami permasalahan di laptop maupun di PC-nya itu bisa gabung ke teman yang memang mempunyai atau memiliki laptop dan PC. Mungkin seperti itu ya untuk kegiatannya ya. Jadi oke, saya catat di sini untuk praktek pemodelan proses bisnis, karena ada beberapa mahasiswa yang memiliki kendala di peripheral, maka kemungkinan akan dilakukan secara berkelompok. Oke, ada usulan lagi? Terima kasih Mas Nur Alif sudah mengutarakan permasalahannya, jadi kita bisa tahu dan kita bisa mencari solusinya yang tidak memberatkan mahasiswa tentunya ya. Oke, ada lagi? Monggo langsung di chat atau langsung ngomong saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya lanjutkan ke matriks dari rencana pembelajaran untuk tiap pertemuan ya, atau tiap pekan. Nah, kan kita ada 14 pekan, 14 pekan untuk melakukan perkuliahan ini. Nah, pekan pertama itu akan diisi dengan materi yaitu konsep sistem dan sistem informasi. Jadi di sini konsep sistem dan sistem informasi kita akan mencoba untuk mempelajari tentang definisi dari sistem informasi itu apa, definisi dari sebuah informasi itu apa, komponen yang membentuk sistem informasi itu apa saja, itu yang akan kita lakukan sebenarnya di dalam pertemuan pertama ini. Jadi kalau misalkan
karena tadi terpotong ya, karena saya ada rapat. Kalau misalkan saya sudah selesai menjelaskan tentang RPS ini atau materi rencana pembelajaran ini dalam waktu 15 menit, mungkin selanjutnya akan kita penuhi komponen yang pertama di dalam pertemuan pertama ini. Oke, mohon maaf Pak, apakah Bizagi Modeler bisa diakses di semua jenis laptop? Ini dari Mas Mahaputra. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Mahaputra. Untuk semua jenis laptop mungkin, untuk yang Apple tidak bisa. Ya. Jadi, kalau misalkan laptopnya adalah Apple, maka mungkin bisa pakai yang namanya virtual OS untuk bisa praktek pemodelan dengan menggunakan Bizagi. Tadi berarti kita tahu yang terkendala ya bisa bergabung dengan teman yang lain yang memiliki OS Windows untuk belajar tentang praktek pemodelan proses bisnis. Nah, mungkin seperti itu, Mas Mahaputra. Jadi kalau misalkan laptopnya adalah Apple, karena tidak ada Bizagi yang versi Apple, maka mau nggak mau Mas Mahaputra harus tergabung ke teman yang lain yang memiliki laptop dengan OS Windows dan bisa diinstal Bizagi Modeler. Nah, mungkin seperti itu solusinya. Ya, sama sebenarnya solusi dengan Mas Nur Alif Firmansyah. Oke, mungkin itu jawaban saya ya, Mas Mahaputra. Oke, kalau misalkan itu sudah terjawab, akan saya lanjutkan untuk matriks rencana pembelajaran per pekannya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kita akan mencoba untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan sistem informasi, terus setelah itu komponen yang ada di dalam sistem informasi itu apa saja. Itu untuk pertemuan yang pertama ini. Nah, baru di pertemuan yang kedua, kita akan mencoba untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan organisasi dan bisnis. Di dalam penjelasan pada pertemuan berikutnya atau pada pertemuan minggu depan atau pada pertemuan kedua ini, kita akan mencoba untuk mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan organisasi, kriteria sebuah kumpulan itu bisa disebut sebagai organisasi, dan komponen-komponen yang membentuk suatu organisasi. Itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, di pertemuan ketiga, kita akan mencoba untuk membahas tentang proses bisnis. Jadi kita sudah masuk ke dalam suatu konsep proses bisnis dan fungsi bisnis. Kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan proses bisnis. Kriteria atau ciri-ciri dari proses bisnis itu apa? Komponen-komponen yang membentuk suatu proses itu apa saja, itu semua akan kita bahas di pertemuan yang ketiga ini. Ya. Baru pada pertemuan keempat, kita akan menjelaskan tentang yang disebut dengan orkestrasi. Ini mungkin salah ya, saya salah untuk menginputkan, saya koreksi, orkestrasi proses bisnis. Jadi kita akan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana cara untuk mengelola proses bisnis di dalam organisasi. Akan kita diskusikan bagaimana cara untuk mengelola bisnis dengan baik atau mengelola proses dengan baik di dalam sebuah organisasi. Itu pertemuan keempat. Di dalam pertemuan kelima, kita akan mencoba untuk membahas tentang cara atau bagaimana cara agar kita bisa mengekstraksi deskripsi bisnis atau deskripsi proses dari sebuah user itu ke dalam suatu model proses yang nantinya akan kita modelkan dengan menggunakan Bizagi Modeler. Nah, hal tersebut itu dinamakan dengan abstraksi di dalam suatu proses bisnis. Itu pertemuan kelima. Nah, di dalam pertemuan keenam, ini bukan orkestrasi ya, tetapi ini kita akan menjelaskan tentang notasi BPMN untuk memodelkan proses bisnis. Ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mengenalkan notasi BPMN untuk BPMN atau kepanjangan BPMN itu adalah Business Process Modeling Notation yang bisa kita gunakan untuk memodelkan suatu bisnis proses. Itu pertemuan ke-6. Jadi mulai pertemuan ke-6 ini, saya harap tiap-tiap rekan-rekan atau rekan-rekan mahasiswa itu sudah membawa laptop yang di dalamnya sudah terinstal dengan Bizagi Modeler. Nah, di sini akan saya berikan suatu evaluasi, suatu kasus terkait dengan suatu proses,
nanti rekan-rekan mahasiswa akan mencoba untuk mengekstraksi dari suatu deskripsi yang sudah saya berikan ke dalam soal tersebut menjadi suatu model proses. Nah, ini yang disebut dengan praktek pemodelan yang pertama. Itu ya. Itu praktek pemodelan pertama. Praktek pemodelan yang kedua akan dilakukan pada pertemuan ke-7 atau pertemuan sebelum UTS. Jadi di dalam pertemuan ke-7 ini saya akan mencoba untuk berikan satu kasus lagi. Nanti silakan untuk tiap kelompok memberikan suatu model prosesnya seperti apa di dalam Google Classroom. Jadi pengumpulan akan dilakukan lewat LMS langsung. Itu terkait dengan model proses yang ada di dalam organisasi dengan menggunakan notasi PPMN. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa pada pertemuan pertama ya, sampai pertemuan ke-5 akan kita isi dengan suatu teori. Di tiap-tiap akhir pertemuan akan ada evaluasi secara terstruktur, bisa bentuknya esai, bisa bentuknya pilihan ganda. Di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 akan kita langsungkan atau akan kita laksanakan praktek pemodelan proses bisnis dengan menggunakan Bizagi Modeler. Itu ya. Mungkin bisa dicatat. Terus setelah ujian tengah semester ya, tentu saja setelah praktek pemodelan dengan menggunakan Bizagi Modeler, maka akan ada ujian tengah semester, yang mana ujian tengah semester itu memenuhi persentase 20% dari keseluruhan nilai yang akan kita dapatkan atau yang akan kalian dapatkan. Baru pada pertemuan ke-9 atau satu pertemuan setelah ujian tengah semester, kita akan mencoba masuk ke dalam suatu materi yang disebut dengan materi rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan ke-9 akan dijelaskan tentang konsep dari rekayasa perangkat lunak. Dilanjutkan pada pertemuan ke-10, yaitu tentang konsep dari siklus hidup perangkat lunak. Siklus hidup tadi apa? Siklus hidup tadi merupakan proses yang bisa dilakukan oleh sebuah software house agar bisa menghasilkan suatu perangkat lunak yang baik. Ada 7 tadi, mulai dari programming engineering sampai ke evolusi. Itu merupakan pertemuan ke-10 atau proses atau inti pembahasan dari pertemuan ke-10. Di dalam pertemuan ke-11, maka kita akan mencoba untuk membahas tentang model pembuatan perangkat lunak. Yang mana model tersebut itu akan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah model klasik di dalam pengembangan perangkat lunak, dan yang kedua adalah model yang repetitif. Model yang paralel. Jadi klasik dan paralel. Di pertemuan ke-12, di sini kita sudah menginjak tentang tiap-tiap fase atau teori secara detail dari tiap-tiap fase yang sudah kita pelajari di konsep siklus hidup perangkat lunak. Pada pertemuan ke-12, kita akan mencoba untuk mempelajari teori dari fase rekayasa kebutuhan, yang mana itu merupakan fase pertama di dalam pengembangan perangkat lunak atau siklus hidup perangkat lunak, yang dilanjutkan dengan fase desain. Baru pada pertemuan ke-13, itu kita akan mempelajari tentang fase implementasi yang merupakan kelanjutan dari fase desain, dan juga fase untuk fase untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi yang sudah dihasilkan. Dilanjutkan ke fase evolusi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-14. Dan terakhir, pertemuan ke-15 kita akan melaksanakan kuis. Yang mana pertemuan ke-15 itu kita memenuhi 10% penilaian atau 5% kalau sesuai dengan usulan dari rekan-rekan mahasiswa tadi. Baru setelah kuis dilakukan, kita akan melaksanakan ujian tengah semester dengan komponen penilaian sebanyak 20%. Ya wis, berarti sudah rampung kegiatan perkuliahannya. Seperti itu. Nah, oke, jadi saya sudah menjelaskan tentang alasan kenapa mata kuliah ini harus ada dan dipelajari oleh mahasiswa PTI. Yang kedua, terkait dengan CPMK atau CPL, ya, capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh tiap mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang ketiga, terkait dengan CPMK atau capaian pembelajaran pada tiap-tiap minggu. Yang terakhir tentang
komponen penilaian. Yang kelima tentang referensi yang bisa kita gunakan di dalam mata kuliah ini. Yang keenam tentang komponen penilaian. Dan yang terakhir tentang matriks yang akan kita bahas tiap minggunya. Oke, ada pertanyaan dulu? Saya persilakan. Monggo. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum? Oke, Mbak Titis. Terima kasih konfirmasinya, Mbak Titis. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul berapa nih? Kalau boleh tahu? 3.42. 3.42 ya? 15.42 ya berarti ya? 16. Oke. Perlu untuk dilanjutkan ke materi pertama, yaitu pengenalan, atau ini cukup? Oh iya, satu lagi. Tolong dipilih ketua kelasnya ya. Kira-kira siapa ketua kelasnya di sini? Kif, Pak. Pasti dah, kenapa harus aku? Selalu nunjuk. Oke, Mas Kif ya. Oke, Mas Kif. Jadi Mas Kif jadi ketua kelas. Karena memang sudah ditunjuk dan bukan oleh saya, oleh Mbak Titis ya. Jadi silakan Mas Kif nanti jadi ketua kelas dari kelas Sistem Informasi dan Proses Bisnis untuk kelas B ya. Jadi monggo Mas Kif nanti bertugas untuk mengkoordinasikan atau mengkoordinir pengumpulan tugas, misalkan kalau saya beri tugas, maupun untuk mengkoordinasikan pengumuman yang saya sampaikan nanti. Itu Baik, Pak. dari ketua kelas ya. Oke, terima kasih Mas Kif atas kesediaannya ya. Coba. Oke, itu dilanjutkan ke materi yang pertama atau cukup? Kalau lanjut Iya. lanjut materi pertama nanti itunya ada nggak, Pak? Apa namanya? Evaluasinya ya? Iya. Ya, mungkin ada. Sepanjang saya menjelaskan itu sudah sampai mana, mungkin nanti akan saya berikan itu. Atau itu untuk pertemuan kedua saja, karena tadi itu memang terpotong rapat saya ya. Saya rapat, jadi terpotong 15 menit sampai 20 menit. Sehingga mungkin tidak bisa sampai menjelaskan untuk materi pertama. Oke, jadi mungkin untuk minggu depan saja ya, untuk materi pertamanya ya. Sebenarnya Iya, Pak. saya tunjukkan slide-nya aja ya kalau gitu ya. Slide-nya seperti apa. Ya. Oh ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Yuk, monggo. Kalau boleh nggak yang apa tuh yang tadi Bapak sampaikan itu tentang rencana perkuliahan ini dikirimkan ke kita, Pak, untuk dibaca lebih lanjut gitu. Soalnya tadi kadang-kadang pas ngebaca tuh gambarnya blur gitu, Pak, jadi nggak kebaca semua. Oke. Mungkin saya upload berupa image saja ya ke Google Classroom, karena sebenarnya untuk RPS ini menurut Pak Herlambang itu jangan dibagikan ke mahasiswa, seperti itu. Oh gitu. Jadi ya, Pak. tidak dalam bentuk dokumennya langsung, tetapi dalam bentuk image saja. Ya. Yang dibutuhkan nanti apa? Nanti saya share berupa image, seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih. Mungkin, nah, tinggal di list saja yang dibutuhkan apa saja. Mungkin yang dibutuhkan yang pertama, tadi ada referensi. Tuh, kan banyak tuh bukunya. Mulai dari buku yang pertama sampai buku yang ke-14. Kalau misalkan lihat secara itu kan belum jelas nih. Mungkin itu yang akan saya bagi. Terus yang kedua, komponen penilaian. Yang kedua. Terus yang ketiga, ya matriks tadi. Matriks rencana pembelajaran selama 14 kali pertemuan. Seperti itu. Atau satu solusinya, karena ini saya rekam, saya bagi rekamannya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dibagi rekamannya, nanti juga masih blur ya, kemungkinan ya.
Iya Pak, mending di Ya. image aja. Oke, saya catat dulu. Saya nanti bagi ke dalam bentuk, saya akan share dalam bentuk image kalau gitu. Tadi apa saja? Referensi ya. Referensinya. Terus komponen Matriks penilaian. penilaian. Ya. Iya. Komponen penilaian. Terus yang terakhir RPS ya. Matriks ya pertemuan. Oke, nanti saya bagi untuk referensi, komponen penilaian, sama matriks tiap pertemuan. Untuk sekarang mungkin saya perlihatkan dulu apa itu namanya PowerPoint yang mungkin besok baru akan bisa saya bahas. Jadi ini judulnya Dasar Sistem Informasi, mempelajari tentang konsep sistem informasi dan definisi-definisinya serta karakteristik dari suatu sistem informasi itu sendiri. Itu untuk slide yang pertama. Saya lanjutkan untuk slide yang kedua. Nah, ada 4 pembahasan, mulai dari definisi dari sistem informasi, komponen dari sistem informasi, jadi mungkin perlu untuk diingat bahwa komponen dari sistem informasi itu ada 4. Ya. Yang pertama, di dalam sistem informasi itu harus ada orangnya, harus ada orang yang menggunakan sistem informasi tersebut, ya tentu saja. Yang kedua ada teknologinya. Teknologi bisa teknologi basis data, bisa teknologi jaringan, bisa teknologi web, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada proses atau yang disebut dengan proses bisnis, ya, urutan-urutan atau urutan langkah di dalam melakukan sesuatu pada sebuah organisasi itu merupakan proses bisnis. Dan yang terakhir, sebuah sistem informasi itu harus memiliki data, informasi. Data dan informasi. Oke, itu komponennya yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Baru kita nanti akan bahas jenis-jenis dari sistem informasi, ada personal IS, group IS, dan enterprise IS. Baru kita membahas komponen yang keempat, atau pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana cara untuk melakukan akuisisi sistem informasi, atau mengadakan sistem informasi itu di dalam sebuah organisasi. Di sini, organisasi memiliki 2 opsi, agar akuisisi sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, bisa membeli dari orang lain atau dari software house, atau dia bisa membuat sendiri. Itu kalau misalkan mereka mampu. Gitu ya. Oke, itu. Ini merupakan definisi sistem informasi. Jadi di sini kita bagi menjadi 2, definisi dari sistem informasi itu sendiri, dan yang kedua adalah definisi dari CBIS, atau yang disebut dengan sistem informasi berbasis komputer. Yaitu komponen sistem informasi tadi ada 4, ada orang, teknologi, proses, dan data. Ini people. Ada data, ada teknologi, dan ada proses. Kalau misalkan kita lanjutkan, definisi people itu apa? People itu merupakan orang yang menjalankan sebuah sistem informasi tersebut. People di dalam suatu sistem informasi dibagi berdasarkan peran-perannya atau peran dan tanggung jawabnya. Ini nanti akan kita bahas, atau besok akan kita bahas secara lebih detail untuk people. Yang kedua adalah teknologi. Jadi teknologi di sini harus ada di dalam suatu sistem informasi untuk bisa memudahkan orang-orang di dalam mengerjakan setiap proses. Ya. Teknologinya meliputi teknologi hardware, software, dan telekomunikasi, tentu saja ini sudah kita pahami secara bersama, mungkin ada di semester pertama ya, terkait dengan teknologi dan pengenalan teknologi informasi. Yang ketiga tentang data. Jadi data dan informasi ini, data itu apa sih? Maaf. Data itu apa sih? Data itu adalah fakta yang terjadi di lapangan. Informasi itu apa? Informasi itu adalah kumpulan dari data yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa bermakna. Kalau pengetahuan itu apa? Kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam diri tiap orang untuk bisa menginterpretasikan suatu informasi yang disebut dengan pengetahuan. Ya. Jadi di sini suatu sistem informasi itu merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data, informasi, dan pengetahuan. Oke, lanjut mungkin karakteristik dari suatu data dan informasi yang bagus atau yang bermutu. Nah, ini dibagi menjadi 11, ada accessible, ada accurate, sampai ke verified. Baru dilanjutkan ke komponen yang keempat atau yang terakhir, yaitu proses. Ya. Jadi ini merupakan definisi-definisi dari tiap-tiap komponen yang akan kita pelajari secara lebih detail di pertemuan berikutnya.
baru kita membahas tentang jenis dari sebuah sistem informasi. Ada personal IS, ada grup IS, ada enterprise IS. Benarnya, jenis dari sistem informasi itu ada banyak kriterianya. Ini merupakan kriteria dari siapa yang menggunakan sebuah sistem informasi tersebut. Kelompok yang menggunakan sebuah sistem informasi tersebut. Jika kita melihat pembagian sistem informasi dilihat dari sudut pandang siapa atau kelompok apa atau kelompok orang yang mengakses sistem informasi tersebut, maka kita bisa bagi menjadi 3, yaitu personal IS, grup IS, sama enterprise IS. Oke? Dan terakhir adalah akuisisi sistem informasi. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan akuisisi? Bagaimana cara organisasi atau strategi organisasi dalam melaksanakan akuisisi sistem informasi. Oke, jadi itu terkait dengan apa yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Referensinya dari mana saja? Dari Stair sama Reynolds dengan judul bukunya yaitu Principles of Information System. Dan yang kedua dari Wallace yang berjudul bukunya adalah Introduction to Information System. Oke, jadi itu terkait dengan apa yang akan kita pelajari di minggu depan ya, kalau tidak salah. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Monggo. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya kira cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya kalau gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, untuk sesi ini atau pertemuan pertama ini saya akhiri ya. Karena saya tadi telat, karena harus rapat dulu. Berarti untuk pertemuan pertama ini kita hanya bisa membahas tentang RPS dan membahas tentang layout dan apa yang akan kita bahas di minggu depan, itu saja. Oke, terima kasih atas atensinya dari rekan-rekan mahasiswa. Selamat belajar ya. Semoga betah di kelas ini. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.